Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Saskia Amel Putri dengan NIM 122072157 mata kuliah Hukum Laut. Di sini saya akan membahas tentang zona laut teritorial dan zona tambahan. Menurut UNCLOS, pada tahun 1982, laut teritorial merupakan garis-garis dasar yang lebarnya 12 mil sekitar 22,22 km yang diukur dari garis dasar. Garis dasar merupakan garis khayal yang digunakan untuk menentukan batas wilayah laut suatu negara yang diukur dari titik terluar pada garis air terendah saat air surut. Menurut UNCLOS, garis dasar berfungsi untuk menetapkan batas-batas laut seperti laut teritorial, ZEE, dan laut landasan kontinen. Ada beberapa jenis garis dasar. Yang pertama ada garis pangkal normal, merupakan garis yang mengikuti kontur garis pantai pada saat air rendah. Yang kedua ada garis pangkal lurus, merupakan garis yang terdiri dari segmen lurus yang menghubungkan titik-titik tertentu. Yang ketiga ada garis penutup, merupakan garis yang digunakan untuk menutupi area seperti sungai, teluk, atau pelabuhan yang menghubungkan titik-titik pada garis air rendah di kedua sisinya. Nah, lalu bagaimana jika ada dua negara atau lebih yang menguasai suatu lautan yang lebarnya kurang dari 24 mil? Jawabannya, setiap negara berhak menetapkan laut teritorial sejauh 12 mil dari garis pangkalnya. Namun jika jarak antara dua negara kurang dari 24 mil laut, akibatnya laut teritorial mereka akan tumpang tindih. Yang pertama, jika lebar lautan lebih dari 24 mil tetapi kurang dari 400 mil, negara-negara tersebut dapat menetapkan ZEE, namun jika lebarnya kurang dari 24 mil, ZEE tidak berlaku. Dan pengelolaan sumber daya area tersebut harus disepakati bersama. Yang kedua, jika terjadi sengketa, negara-negara dapat menyelesaikannya melalui perundingan, mediasi, arbitrase, atau perjanjian bilateral berdasarkan hukum internasional. Selanjutnya, ciri-ciri dan hak negara zona laut teritorial. Yang pertama ada kedaulatan penuh. Negara memiliki hak penuh untuk mengatur semua aktivitas yang terjadi di dalamnya, termasuk pelayaran, eksplorasi, dan eksploitasi sumber daya alam seperti perlindungan lingkungan. Yang kedua ada batasan internasional. Negara memiliki kedaulatan penuh atas zona ini, tetapi harus memberikan hak lintas damai kepada kapal asing, yaitu kapal yang tidak melakukan kegiatan yang mengancam keamanan negara. Yang ketiga ada sumber daya alam. Negara memiliki hak eksklusif untuk pengelolaan sumber daya alam yang ada dalam zona tersebut seperti ikan, mineral, dan minyak. Selanjutnya yaitu peta zona wilayah laut Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas tentang zona tambahan. Apa sih itu zona tambahan? Zona tambahan merupakan zona maritim yang terletak di luar batas laut teritorial dengan lebar maksimum 24 mil yang diukur dari garis pangkal. Menurut UNCLOS, zona tambahan berfungsi sebagai area transisi antara kedaulatan penuh negara pantai atas laut teritorialnya dan kebebasan di laut lepas. Pada zona ini, negara pantai memiliki kewenangan terbatas untuk mencegah pelanggaran hukum di bidang bea cukai, fiskal, imigrasi, dan lingkungan. Zona tambahan merupakan salah satu materi yang dibahas dalam UNCLOS 1 dalam Convention on the Territorial Sea and Contiguous Zone 1958. Dalam UNCLOS 1, zona tambahan diatur tersendiri dalam pasal 24 yang penegasannya bahwa zona tambahan merupakan bagian dari laut bebas yang bersinggungan dengan laut teritorial yang dalam hal ini negara pantai dapat melaksanakan pengawasan dalam rangka yang pertama mencegah pelanggaran-pelanggaran atas peraturan perundang-undangannya, dan selanjutnya yaitu ciri-ciri dan hak negara di zona tambahan. Yang pertama ada hak pengawasan. Negara dapat mengawasi aktivitas-aktivitas tertentu yang dilakukan oleh kapal asing, termasuk pelayaran, penangkapan yang dilakukan oleh kapal asing, yaitu penampakan ikan untuk mencegah kegiatan yang merugikan negara tersebut. Yang kedua ada pencegahan tindakan ilegal. Negara memiliki hak untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencegah pelanggaran hukum yang terjadi di luar zona laut teritorial. Yang ketiga ada kegiatan yang diatur di zona ini. Negara pantai tidak memiliki hak eksklusif untuk mengelola sumber daya alam seperti di zona laut teritorial, tetapi tetap dapat menegakkan hukum terhadap kegiatan yang merugikan. Pentingnya zona tambahan. Yang pertama itu pengawasan aktivitas maritim. Dengan adanya zona ini, negara dapat melakukan kontrol terhadap aktivitas yang berada di luar zona teritorialnya, namun tetap mendekati wilayah kedaulatannya. Yang kedua, menjaga kedaulatan dan keamanan laut.
Negara dapat mencegah berbagai pelanggaran yang bisa terjadi di laut, terutama yang melibatkan kegiatan ilegal, seperti pencurian atau pelanggaran atau keselamatan laut. Berikut adalah peta zona tambahan. Nah, dari materi tadi dapat kita simpulkan bahwa zona laut teritorial adalah wilayah yang sepenuhnya dikuasai oleh negara pantai, yang memberikan hak penuh atas sumber daya alam dan aktivitas maritim. Zona tambahan memberikan negara hak untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum atas kegiatan tertentu yang dapat mempengaruhi kepentingan nasional, meskipun negara tidak memiliki kedaulatan penuh atas zona ini. Sekian dan materi dari saya, lebih dan kurang mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.